Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia memang sampai saat ini secara kualitatif masih rendah. Kalau secara kuantitatif itu dari total katakan ada 100% kebutuhan energi nasional itu masih kurang dari bahkan 5% dari kebutuhan energi nasional. Sehingga masih sangat jauh dari apa yang seharusnya bisa dicapai. Nah, seberapa jauh yang harus kita tempuh sehingga itu menjadi suatu kondisi yang diharapkan itu minimal berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2006 itu tahun 2025 seharusnya tercapai setidaknya 17%. Jadi sekarang sudah tahun 2012 ke 2025 tinggal berapa? 13 tahun lagi. 13 tahun lagi kita harus meningkatkan dari 5% pangsa yang terbarukan menjadi 17%. Ini bukan suatu langkah yang sederhana dan ini memang perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dan juga para pelaku usaha, khususnya para pengusaha dan investor untuk mau dan berminat di dalam berinvestasi baik sebagai pensuplai teknologinya, misalnya pabrik-pabrik peralatan energi terbarukan maupun sebagai pemanfaatnya. Apakah itu sebagai independent power producer tenaga surya, tenaga angin, mikrohidro dan sebagainya. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau untuk peluang, katakan untuk selama ini kita bicara di sektor energi, pemainnya semua pemain besar kecuali di mikrohidro, mini hidro kan, karena bisa berbasis komunitas. Sementara untuk di sektor lainnya, ini kan pemainnya multinational company dan kemudian pemain besar. Peluang untuk startup nasional yang middle ini kira-kira seperti apa, Pak? Sebetulnya pengusaha atau sektor swasta nasional itu saya yakin cukup berkemampuan untuk bisa masuk ke dalam bisnis energi terbarukan, khususnya energi air mikrohidro. Itu memang sesuatu hal yang sudah proven teknologinya dan kemudian juga secara keekonomian bisa mengembalikan investasi dengan sangat memadai. Tapi dengan peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan Menteri ESDM yang sudah muncul ataupun yang akan diterbitkan dalam waktu dekat, yang disebut sebagai istilahnya itu fit-in tarif regulation, itu saya kira untuk bidang energi terbarukan lain itu terbuka sangat lebar. Misalnya sekarang sudah mulai investasi di bidang pembangkit listrik tenaga sampah. Tenaga sampah itu sudah dihargai, nanti bisa dicek ke dalam peraturannya, tapi sepengetahuan saya itu dihargai sekitar Rp900 atau Rp950 per kilowatt hour. Itu untuk beberapa kalangan pengusaha sudah angka yang ya cukup, walaupun mungkin akan lebih menggembirakan kalau agak lebih tinggi lagi. Itu jadi itu satu hal. Jadi alasan tentang keekonomian mungkin sudah bukan menjadi sesuatu hal yang harus dipertanyakan, karena peraturan sudah jelas, PLN juga sudah komit akan membeli dengan harga yang diatur oleh pemerintah. Teknologi itu baik yang impor maupun yang lokal, saya sudah mendengar beberapa industriawan lokal yang menghasilkan peralatan biomass itu sudah ada. Tinggal sekarang kemauan para investor lokal dan kemudian juga pihak pendanaan, biasanya perbankan. Jadi untuk saya beri gambaran, bisnis listrik sampah ini itu pada umumnya berkisar antara 5-10 megawatt. 5-10 megawatt. Dan kemudian biaya investasinya mungkin berkisar semahal-mahalnya mungkin $1.500 per kilowatt atau $1,5 juta per megawatt. Jadi dengan 5 megawatt mungkin kita butuh sekitar berapa 7,5 juta. Itu hanya sekitar 75 miliar rupiah. Saya kira untuk kelas-kelas konglomerat di Indonesia 75 miliar rupiah bukan sesuatu hal yang, bahkan
pengusaha menengah pun dengan bantuan perbankan dengan inovasi financing yang berkembang saat ini, saya kira sudah bisa juga untuk mengarah ke sana. Yang jadi masalah kalau khusus biomass adalah ketersediaan atau ketersediaan dari sumber energinya. Jadi misalnya gini, jangan sampai kemudian si pembangkit listrik tenaga sampah itu tidak menguasai lahan sampahnya. Oke. Sehingga suatu saat si pemilik ladang sampah itu tidak ingin atau memainkan harga dari gas yang dihasilkan oleh sampah tersebut. Itu satu. Atau begini, tadinya suatu perkebunan menyia-nyiakan sampahnya. Tapi begitu ada investor ingin menggunakan, dia mahal lah, atau dia kemudian tertarik dan kemudian ingin membangun sendiri, ya nggak apa-apa sih. Tapi kemudian ini kan menjadi sesuatu image yang tidak baik. Iklim bisnisnya tidak sehat, baik. Kira-kira ya. Oke. Kalau untuk di BPPT sendiri Pak, sejauh ini di direktoratnya Bapak, ini hasil-hasilnya seperti apa sih? Kan kalau tidak salah pernah ada yang geothermal 5 megawatt Pak. Itu seperti apa Pak? Di tempat kami, pusat teknologi konversi dan konservasi energi, memang dalam RPJMN ini, pembangunan jangka menengah ini dari tahun 2010 hingga 2014, itu mendapat tugas untuk mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi skala kecil. Skala kecil ini kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah 3 megawatt dengan teknologi condensing, atas juga skala 5 megawatt dengan teknologi yang sama, dan satu lagi teknologi binary cycle dengan skala hingga 1 mega. Jadi tergantung lokasi dan kemampuan sumber dayanya, mungkin bisa 500 kW atau 1 mega. Nanti kita buat model yang sifatnya itu modular. Sehingga di lain tempat misalnya kapasitasnya lebih dari 500 kW, kita bisa pasang dua dan selanjutnya. Dan yang sedang kita selesaikan, mudah-mudahan insya Allah di akhir September tahun ini akan diuji cobakan, itu adalah yang skala 3 megawatt tipe condensing. Dan memang secara teknologi itu teknologi yang sudah proven, artinya kami tidak melakukan inovasi baru di dalam hal teknologinya, tetapi kami melakukan inovasi di dalam hal perekayasaan. Jadi kami melakukan perekayasaan sendiri, lantas juga meredesain berbagai komponennya dan memanufaktur di dalam negeri. Jadi sekaligus tidak sekedar kami itu menguji kemampuan kami di dalam desain, tapi juga kami memberi kesempatan atau bersama-sama industri nasional membina kemampuan untuk membuat komponen-komponen PLTP skala kecil. Kira-kira kalau diaplikasikan butuh investasi berapa itu? Terus terang memang PLTP kami dibiayai oleh APBN dalam 3 tahun anggaran, dan itu menghabiskan untuk 3 megawatt itu menghabiskan sekitar 55 miliar rupiah. Jadi mungkin tampaknya besar 55 miliar rupiah, tapi kalau 55 miliar rupiah dengan dikonversi dengan US dollar itu kan sekitar berapa? 5,5 juta. 5,5 juta kami dapat 3 mega, berarti 1 meganya kurang dari 2 juta US dollar. Dan perlu diketahui untuk pembangkit listrik panas bumi skala besar itu per megawattnya mungkin berkisar di 1,5 juta US dollar. Jadi memang lebih besar, dan itu bisa dipahami karena kita skalanya lebih kecil. Jadi memang lebih besar. Tapi kemudian toh juga tidak kemudian 2 kali lipat lebih besar. Dan biaya yang kami perlukan sekitar 55 miliar rupiah untuk satu mobil listrik 3 megawatt. Artinya kalau nanti ada ladang-ladang yang potensinya kecil tapi tidak dilirik oleh pemain besar, bisa diaplikasikan dengan teknologi yang diterapkan oleh BPPT oleh perusahaan menengah Pak ya? Betul. Dan itu mohon dicatat, 55 miliar kita baru pesan turbin NTP 1 buah, generator di PT Pindad 1 buah. Mungkin harga manufacturing 1 buah generator dengan katakan 10 buah generator akan berbeda. Bila ini terbukti bisa berjalan, atau katakan memang saya tidak mau terlalu over
overestimate ya. Pasti ada 1-2 yang harus disempurnakan. Katakan pun memang harus ada disempurnakan dan bisa disempurnakan, dan desain ini kemudian bisa direplikasi ke tempat-tempat lain, dan ordernya itu juga naik ke industri ini, pasti harganya akan turun. Sehingga tidak perlu lagi 55 miliar. Mungkin di unit 3, unit keempat bisa turun sekitar 20, sekitar situ kira-kira. Oke. Mana caranya masyarakat membayar? Pertama, sanggup apa enggak? Kedua, kalaupun sanggup, siapa yang mengelola? Jawabnya siapa? Mengelola ini, apakah bisa berkesinambungan apa enggak? Mungkin iya sekarang baik karena manajernya bagus, tapi begitu manajer bagus dibajak sama perusahaan lain terus diganti, ya kita mungkin, sehingga keberlanjutannya kurang. Tapi kalau yang on grid itu flow in cash-nya kan pasti jelas, sehingga lebih yakin. Nah, kalau peraturannya ini sudah berlaku juga dan sudah dikeluarkan dan berlaku juga untuk tenaga surya, itu saya sangat yakin tumbuhnya pesat sekali. Karena sekarang itu masing-masing oke, saya pakai invest, tapi siapa yang balikin modal gitu.